Rumah makan itu selalu ramai. Setiap hari parkiran dipenuhi mobil mewah. Uang mengalir tanpa henti, dan pemiliknya dikenal sebagai dermawan yang baik hati. Namun ada satu rahasia yang tak pernah diketahui pelanggan. Setiap tahun, selalu ada seseorang yang meninggal secara misterius. Tubuh mereka membiru, kaku, seperti kayu. Dan setelah kematian itu terjadi, omzet rumah makan langsung melonjak berkali-kali lipat. Hingga suatu hari, kakak seorang karyawan nyaris menjadi tumbal berikutnya. Tahun 2017. Nisa baru saja lulus sekolah menengah. Selama hampir 6 bulan ia menganggur dan kesulitan mendapatkan pekerjaan. Lamaran sudah disebar kemana-mana. Namun, tak satu pun perusahaan memanggilnya. Saat itulah, ia teringat pada kakaknya, Ardi, yang bekerja di sebuah rumah makan terkenal di wilayah Jawa Tengah bagian utara. Rumah makan itu bernama Pondok Rasa Nusantara. Pemiliknya adalah pasangan suami istri yang dipanggil semua orang sebagai Pak Rahman dan Bu Rahman. Mereka dikenal sangat baik kepada karyawan. Gajinya besar, makan gratis. Bahkan jika ada karyawan yang membutuhkan uang, mereka bisa meminjam tanpa banyak pertanyaan. Mendengar adiknya membutuhkan pekerjaan, Ardi mencoba membantu. Beberapa hari kemudian, Nisa dipanggil untuk datang ke rumah makan tersebut. Saat pertama kali melihat bangunannya, Nisa terpukau. 2 ruko besar digabung menjadi satu, parkiran penuh kendaraan, pengunjung datang tanpa henti. Ia diterima bekerja hari itu juga, dan tanpa disadari, langkah pertamanya ke tempat itu menjadi awal dari serangkaian kejadian yang akan mengubah hidupnya. Pada hari pertama bekerja, seorang karyawan senior bernama Maya mengajak Nisa berkeliling. Ia diperlihatkan dapur, gudang, toilet, tempat penyimpanan makanan. Lalu mereka sampai di lantai 2. Di ujung lorong terdapat sebuah pintu kayu tua. Pintu itu digembok rapat. Maya langsung berhenti. Wajahnya berubah serius. Nis, apapun yang terjadi, jangan pernah buka ruangan itu. Nisa mengernyit. Kenapa? Itu ruang pribadi Pak Rahman. Hanya itu jawaban yang diberikan. Sejak saat itu, rasa penasaran mulai tumbuh dalam diri Nisa. 3 minggu setelah bekerja, Nisa mulai dipercaya mengambil persediaan makanan sendiri ke lantai atas. Suatu malam Jumat sekitar pukul 9 malam, ia naik sendirian. Saat membuka pintu ruang pendingin makanan, tiba-tiba matanya menangkap sesuatu. Di depan pintu ruangan terlarang, ada sosok berdiri. Tinggi hampir menyentuh langit-langit. Tubuhnya dipenuhi bulu hitam. Matanya merah menyala. Dan di kepalanya terdapat satu tanduk patah. Makhluk itu berdiri diam, memandang tepat ke arah Nisa. Tubuhnya langsung membeku. Ia tak mampu berteriak, tak mampu bergerak, seolah seluruh tenaganya dirampas. Hingga seorang karyawan lain datang dan menepuk bahunya. Barulah Nisa bisa menangis histeris. Malam itu ia pulang dalam keadaan trauma. Namun, kejadian tersebut bukanlah yang terakhir. Beberapa bulan kemudian, seorang anak perempuan bernama Sari sering datang ke rumah makan. Ia adalah keponakan Pak Rahman. Usianya sekitar 8 tahun. Semua orang menyayanginya. Setiap hari, ia diberi makanan, mainan, dan uang jajan. Hampir seluruh karyawan mengenalnya. Namun suatu hari, Sari mendadak tidak datang selama 2 hari. Saat Nisa bertanya, Bu Rahman menjawab dengan tenang, Sari sudah meninggal. Nisa terkejut. Beberapa jam kemudian, ia datang melayat. Di sana ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Wajah Sari berwarna kebiruan. Tubuhnya kaku, seperti kayu. Menurut keluarganya, gadis kecil itu tiba-tiba jatuh, tak sadarkan diri tanpa sebab yang jelas. Dokter tidak menemukan penyakit apapun, dan tak lama setelah meninggal, omzet rumah makan melonjak drastis. Dari biasanya belasan juta rupiah per hari, mendadak naik berkali-kali lipat. Pak Rahman bahkan mengajak seluruh karyawan makan-makan karena merasa usahanya sedang sangat beruntung. Saat itulah Nisa mulai merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Tahun ke-2018, seorang karyawan bernama Joko diajak Pak Rahman keluar membeli kopi. Malam itu, rumah makan tutup lebih awal. Tak ada yang tahu alasannya. Namun beberapa jam setelah pulang ke rumah, Joko meninggal dunia. Penyebabnya
tidak jelas. Keluarganya hanya mengatakan bahwa ia tiba-tiba tak sadarkan diri ketika Nisa datang melayat. Tubuh Joko terlihat persis seperti Sari. Kulit membiru, tubuh kaku, dan wajahnya tampak menegang. Keesokan harinya, omzet rumah makan kembali melonjak, lebih besar daripada sebelumnya. Pak Rahman membeli mobil baru dalam waktu singkat. Kecurigaan mulai muncul dalam benak Nisa. Namun, ia tidak berani mengatakan apapun. Tahun 2019, kakaknya, Ardi, mendadak berubah. Suatu hari ia sangat ingin membawa makanan dari rumah makan untuk dimakan di rumah. Padahal selama bertahan-tahan bekerja, Ardi tidak pernah melakukannya. Malam itu, Ardi makan dengan lahap. Setelah selesai makan, ia tertidur di teras. Namun, ia tak pernah benar-benar bangun. Tubuhnya membeku, tak menjawab saat dipanggil, tak bergerak meski diguncang. Keluarga panik. Ardi segera dibawa ke rumah sakit. Anehnya, seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi normal. Tidak ada penyakit, tidak ada gangguan organ, tidak ada penyebab medis yang bisa menjelaskan keadaannya. Seolah jiwanya pergi meninggalkan tubuh. Karena putus asa, keluarga Nisa meminta bantuan seorang spiritualis tua. Begitu melihat kondisi Ardi, pria itu langsung berkata, "Dia belum jauh." Kalimat itu membuat Nisa merinding. Menurut pria tersebut, Ardi masih bisa diselamatkan. Selama beberapa hari dilakukan berbagai ritual penyembuhan. Sedikit demi sedikit kondisi Ardi membaik. Tangannya mulai bergerak, matanya mulai terbuka. Namun ingatannya hilang. Ia bahkan tidak mengenali ibu dan adiknya sendiri. Lalu suatu malam, salah satu spiritualis berkata kepada Nisa, "Keluar dari tempat kerja itu, kakakmu hampir dijadikan pengganti seseorang." Ucapan itu membuat darah Nisa terasa dingin. 2 minggu kemudian, ingatan Ardi kembali. Dan apa yang ia ceritakan membuat seluruh keluarga gemetar. Saat tak sadarkan diri, ia mengaku berada di sebuah tempat gelap seperti gua. Tangannya dirantai. Ia tak bisa bergerak. Di hadapannya berdiri Pak Rahman dan Bu Rahman. Di belakang mereka berdiri makhluk besar bertanduk yang pernah dilihat Nisa. Di sana juga ada sosok Sari, ada pula Joko. Keduanya tampak seperti tahanan. "Aku tahu sekarang," kata Ardi dengan suara bergetar. "Aku akan dijadikan tumbal berikutnya." Ardi juga mengingat sesuatu yang pernah terjadi pada tahun ke-2016. Saat itu, ia pernah diajak Pak Rahman dan Bu Rahman ke sebuah daerah terpencil di Jawa Tengah. Mereka membawa bunga, dupa, minyak wangi, dan berbagai sesaji. Di tengah hutan terdapat sebuah gubuk tua. Di sanalah semuanya bermula. Setelah mendengar cerita itu, Nisa langsung mengundurkan diri. Ardi juga menolak kembali bekerja di sana. Meski Pak Rahman berkali-kali membujuk, beberapa bulan kemudian terdengar kabar mengejutkan. Anak tunggal Pak Rahman meninggal secara misterius di area rumah makan. Tak lama setelah itu, usaha mereka mulai merosot. Satu ruko ditutup, pengunjung berkurang, dan kejayaan yang selama bertahan-tahan mereka nikmati perlahan menghilang. Hingga hari ini, Nisa masih mengingat sosok tinggi berbulu hitam dengan satu tanduk patah yang berdiri di depan ruangan terlarang itu. Ia tidak pernah kembali ke rumah makan tersebut, dan setiap kali mengingat kejadian itu, satu pertanyaan selalu menghantuinya. Apakah kekayaan yang datang terlalu cepat memang selalu meminta harga yang harus dibayar? Ataukah ada sesuatu yang selama ini bersembunyi di balik pintu terkunci itu, menunggu tumbal berikutnya?